Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 4. Ya, kita mulai saja. Kita serahkan kepada Pak Munawar Osikin dan Prof. Abu Jar untuk memulai acara ini. Silakan Pak Munawar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman diaspora yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi moderator ini, ya, moderator bagi guru saya ini, Pak Prof. Abu Jar. Dan hari ini saya juga bersyukur karena kita sudah melewati beberapa kali pengajian bulan suci Ramadan. Saya sempat ikut juga beberapa yang lain. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah agama dalam versi manajemen kalau saya bilang, karena ada kata SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, terkait dengan bagaimana SWOT mengusir setan. Saya akan membacakan biodata singkat dari Prof. Abu Jar Asra. Ini saya dapat putra, dilahirkan dan mengenyam pendidikan SD di Kota Agung, Lampung, serta pendidikan SMP di Lubuk Alung, Sumatera Barat, kemudian melanjutkan sekolah ke Akademi Ilmu Statistik, dan S2, S3-nya di Universitas Michigan, serta Universitas Griffith di Brisbane, Australia. Saya yakin sebagian besar dari kita sudah sangat mengenal Prof. Abu Jar, terutama saya ini banyak belajar dari Prof. Abu Jar ketika menulis buku, ya Prof. Abu Jar ya. Alhamdulillah bukunya sudah banyak yang pakai nih Prof. Abu Jar di kampus Al-Azhar Indonesia. Jadi kita memberikan waktu yang cukup buat Prof. Abu Jar untuk memaparkan kajian tentang SWOT mengusir setan, kurang lebih 30 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan mudah-mudahan nanti jam 17.30 kita bisa menyelesaikan seluruh acara pengajian pada hari ini. Baik, Pak Prof. Abu Jar, kami persilakan untuk memulai pengajian pada hari ini. Silakan, Prof. Masih belum di mute, masih di mute. Masih di mute, Prof. Masih belum. di mute, Prof. Abu Jar. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada sore hari ini kita semua sehat. Saya senang lihat bapak-bapak semuanya sehat. Ibu-ibunya tidak terlihat, jadi bapak-bapak semua. Dan salawat dan salam kita perlu semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad SAW. Dan bersyukur kepada Allah itu merupakan suatu keharusan, saya kira semua kita pada usia-usia senja ini. Senja itu mungkin di atas 50 boleh dianggap senja lah begitu ya. Atau di atas 45 gitu dianggap senja juga boleh begitu ya. Nah, pada sore hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Sebenarnya bukan ceramah ini ya. Karena yang akan kita bahas ini semuanya sudah tahu ini. Semuanya sudah tahu. Ini daur ulang ya, daur ulang dari apa yang ada. Mungkin
bungkusnya yang baru, isinya yang lama-lama. Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint, jadi baiknya dengan PowerPoint sehingga bisa lebih pelan-pelan kita ikuti. Share screen ya. Kok saya disable? Silakan Prof. Bisa. Tolong dibikinkan supaya saya bisa share screen. Sudah. Karena kalau saya yang share screen, kecepatannya bisa saya sesuaikan. Sudah bisa, Prof? Sudah ya? Sudah. Bismillah. Bismillah. Bisa dilihat sudah PowerPoint-nya? Sudah, Prof. Tersan presentasi. Oke ya. Jadi ini PowerPoint-nya diberi judul sengaja oleh Pak Bagus ini ya. Bikin judul ini sempat berbalik-balik beberapa kali nih ya. Akhirnya jadi juga judul. Memang judul itu paling susah biasanya. Ya, kalau isi bisa menyesuaikan judul gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi judulnya ini, jadi pengantar 10 menit ya. Jadi kita 10 menit pengantar. Nah, yang akan kita bahas bersama ini, itu sebenarnya sebagian besar diambil dari bab 9 ya. Mudah-mudahan buku ini akan terbit dalam 2-3 minggu ini ya. Judulnya bagaimana akhir perjalanan kita ya. Jadi ini bersama Pak Emil, Ustadz Emil, sama Om Abdul Rahman, sama saya sendiri ya. Jadi dalamnya ini kalau ada mengenai ayat-ayat itu tanggung jawab Pak Emil itu ya. Nah, nasihat Imam Fakhruddin Al-Razi ini kita ambil dari buku Buya Hamka ini. Bukunya terbit tahun 1939. Bayangkan tuh ya, 1939 bukunya terbit. Kita belum ada yang lahir ini saya kira. Ya. Maaf Prof, bisa full screen Prof? Full screen? Ya, yang di mana yang dikliknya ini? Di bawah kanan. Yang ada bendera ya? Ya. Ada bendera bukan? Kayak apa ini? Cangkang apa sih? Ini Word nih Pak Ardi. Word apa PPT ini? Word ya? Word kan? PPT ini. PPT ini Pak. Ah, itu Pak. Ada di bawah itu Pak. Bendera ya? Yang itu warna merah itu di merah itu di bawah itu. Oh, merah sini. Oke, very good. Ya, oke. Jadi bagus. Ya. Pak. Besar Pak, bagus. Ya. Keren. Oke, jadi ini nasihat dari Imam Fakhruddin Al-Razi ini ya. Tidaklah ada yang kita perdapat selama umur kita ini selain dari mengumpulkan kata si fulan dan kata si anu. Jadi yang kita lakukan bertiga ini ya, ambil sana sini kata si fulan bagaimana, kata si anu bagaimana, lalu kita ramu menjadi satu buku baru ya. Jadi sebenarnya daur ulang isinya lama cuman di packaging yang baru begitu ya. Dan ini ucapan Buya Hamka mengutip Fakhruddin Al-Razi gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya hari ini mohon maaf ini teman-teman semua jadi bahan uji coba tahap pertama ini ya. Kalau vaksin Nusantara itu uji tahap keduanya nggak diperkenankan itu katanya ya. Nah, ini kayak vaksin ini uji coba tahap pertama. Karena buku yang sedang kita tulis ini terutama bab 9 ini belum dicetak, masih dalam proses pengetikan akhir. Jadi masih ada peluang untuk perbaikan di sana sini. Selama tidak ada major revision, minor revision masih boleh begitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman ini diharapkan tadi saya tulis tadi mode penyajiannya adalah
sersan apa tadi? Serius, santai, penuh partisipasi. Ya. Serius, santai, penuh partisipasi. Jadi kita harapkan nanti komentar dari teman-teman bapak-bapak sekalian tentang isi yang kita bahas ini, ya. Karena ini merupakan uji coba tahap pertama. Pertama tentang bagaimana lama penyajiannya, yang kedua tentang isinya. Ini udah 11 menit ini, ya. Saya percepat ini. Oke. Nah, ini pengantar 10 menit rencananya. Tadi 4.10, jadi 4.21 berhenti ini mestinya pengantar ini. Nah, dalam learning saya ingat prinsip continuity. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu itu harus continue dan berkesinambungan. Nah, kita kaitkan dengan apa yang disimpulkan oleh Pak Emil minggu lalu itu. Surga diperoleh hanya dengan rahmat Allah. Jadi itu titik tolak kita. Kita kaitkan ke pertemuan minggu lalu. Sehingga nyambung, ya, nyambung. Nah, nanti kita lihat sambungannya di mana begitu. Jadi kesimpulan minggu lalu, ujung minggu lalu, kita sambut sebagai pembukaan minggu ini. Jadi bersambung dia. Question mark-nya adalah bagaimana memperoleh rahmat Allah tersebut. Gitu ya. Nah, ini 10 cara menyebut rahmat Allah, tapi tidak akan saya bahas. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ada referensinya, ada 10 cara menyebut rahmat Allah, ya. Karena kesimpulan Pak Emil minggu lalu, surga diperoleh hanya dengan rahmat Allah. Tapi belum dibahas oleh Pak Emil bagaimana memperoleh rahmat Allah tersebut. Nah, saya coba kumpulkan dari bahan yang ada ini, saya kutip dari satu makalah, ya. Ini ada, saya masukkan di sini. Oke. Ada 10, ya. Nah, yang kedua, prinsip learning. Prinsip learning tadi yang adalah continuity. Prinsip learning yang kedua, biasanya kita dari general ke spesifik. Jadi another aspect of learning, ya. Nah, kalau gambarkan kiri ini adalah snorkeling, kanan ini adalah scuba diving. Nah, yang kita lakukan sore ini adalah snorkeling sebenarnya, melihat di permukaan saja. Tapi nanti perlu masing-masing atau tahap yang lain, scuba diving, menyelam ke bawah, melihat di dasar laut apa sesungguhnya yang ada di dalam. Ini sama juga kalau kita belajar statistik, ya. Ada buku pertama, buku kedua. Di economics juga begitu, ada buku pertama, buku kedua. Saya ingat kalau waktu kuliah dulu ada sosiologi 430, diikuti dengan 530, diikuti dengan 630. Jadi ada continuity. Continuity dan dari general ke spesifik, ya. Ke deepening begitu, ya. Nah, kaitannya dengan yang dibahas Pak Emil minggu lalu, tujuan akhir perjalanan adalah surga. Nah, apa itu surga? Mungkin satu sesi sendiri. Lalu kalau kita ingin bicara surga, harus tentunya kita perlu tahu siapa pemilik surga, ya. Nah, itu kalau waktu saya SD dulu, saya ingat sekali diajarkan sifat 20 itu, ya. Nah, rupanya ini, ya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama dengan mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita nggak kenal pemilik surga, bagaimana kita akan dapat surga begitu, ya? Seperti Pak Bagus kalau nggak kenal sama rektor dengan baik, bagaimana Pak Rektor bisa mempromosi Pak Bagus itu, ya? Kenapa Pak Bagus nggak ada di radarnya itu, ya? Nggak ada di radar rektor tuh nggak ada begitu, ya. Jadi Pak Bagus mesti kenal sama rektor supaya rektor suatu waktu mikir nyari dekan, wajah Pak Bagus itu muncul tuh di radarnya, gitu, ya. Itu maksudnya, ya. Sama juga dengan kita mau masuk surga, tapi pemilik surga kita nggak kenal, kan aneh itu, ya. Oke, ini satu sesi tersendiri, ya. Nah, tadi modenya sersan penpasi, ya. Serius, santai, penuh partisipasi, gitu, ya. Ini hanya saya kebetulan mikir tadi aja, baru saya ketik tadi, ya, sebelum on tadi. Oke, itu pengantarnya, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang SWOT, ya. Pesan Buya Hamka ada satu di sini, saya sengaja petikan. Saya senang mendengarkan ceramah Buya Hamka yang suaranya buat saya cocok.
pelan, ya, lambat, ya, dan iramanya cocok buat saya, gitu. Kebetulan sama tuh, ya, dari Sumatera Barat. Jadi irama ngomongnya persis, gitu ya. Bukan persis sih, bisa saya ikuti dengan enak, begitu, ya. Nah, ini pesan Buya Hamka, saya kira baik sekali pesannya, ya. Saya tidak perlu bacakan, masing-masing bisa baca sendiri, gitu ya. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, bisa karam di gurun ombak dan gelombang, tidak akan tercapai tanah tepi. Itu kata Buya Hamka. Nah, alur pikir apa yang kita pakai di sini? Ya, jadi saya ingin mengaitkan yang dibahas minggu lalu itu. Ya. Nah, kita minggu lalu bicara rahmat Allah. Ya. Nah, kita di sini. Nah, untuk mencapai rahmat Allah ini, kita harus menjadi minimal 2 orang ini. Menjadi muttaqin atau menjadi muhsinin. Kita di sini nih. Nah, dalam proses ke sini, itu ada setan ini. Nah, di situ munculnya. Jadi saya ingin menggambarkan alur pikir ini untuk mengaitkan dengan minggu lalu. Kenapa judul setan ini muncul? Karena dari rahmat Allah, untuk memperoleh rahmat Allah, harusnya muttaqin atau muhsinin. Dan dalam menjadi muttaqin atau muhsinin, ini setan datang ini. Nah, jadi setan ini perlu dipelajarin. Nah ini, ya, di Al-A'raf ayat 56 dan 156 itu ada kata rahmat. Alhamdulillah kita tadi ada Pak Rahmat tadi nongol tadi, ya, Pak Rahmat dengar itu, ya. Jadi kata-kata rahmat itu dalam Al-Quran banyak sekali gitu. Ya. Kita lihat di sini di Al-A'raf 56, sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat baik. Muhsinin, minal muhsinin. Lalu yang di 156, ini orang yang muttaqin. Ya. Ini ada kata yattaquna. Ya. Jadi orang muhsinin, orang muttaqin itu dekat rahmat Allah. Nah, tapi untuk menjadi orang muhsinin, muttaqin ini ada setan. Gitu. Nah, jadi itu, ya. Nah, sedikit tentang setan. Ya. Nah, ini peringatan Allah SWT kepada kita. Ya. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ya. Jadi Allah SWT sudah mengingatkan kita di Al-A'raf ayat 27. Bahwa jangan kita tertipu oleh setan. Nah, berbagai bentuk tipuan setan ini macam-macam ini. Ya. Biasanya tipuan setan ini jalurnya keinginan. Ya, maaf, keinginan. Wants. Ya, karena itu dalam ekonomi itu kita belajar ada unlimited wants. Wants itu unlimited. Nah, itu sebenarnya perlu dikontrol tuh, unlimited wants itu. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah utamanya needs, kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu beda. Nah, setan ini masuk melalui keinginan. Banyak keinginan-keinginan kita dalam kehidupan. Ya, nah, jalurnya kita menyampaikan kabar bohong, berbuat curang, tidak rela menerima musibah, berbuat zalim, minuman keras, dan lain-lain. Ya, dan kawan-kawannya ini. Ya. Nah, ini ada sumbernya juga ini ya, nah, supaya saya nggak ngarang ini ya, nggak ngarang. Nah, oke, kita lanjutkan pelan-pelan. Nah, kenapa kita memerlukan strategi? Nah, ini orang nanya ini kok judulnya kok begitu serem katanya ya. Sebenarnya nggak seram itu ya. Ya, setan juga mungkin sekarang ini nonton ini ya, tertawa-tawa ini setan ini ya. Apa pula manusia ini katanya ngurusi saya begitu ya. Nah, kenapa kita perlu strategi? Karena susah menghadapi setan ini. Dia punya keuntungan-keuntungan tertentu dia. Ya. Pertama, dia makhluk gaib. Bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kita tak bisa lihat dia. Dia sekarang bisa lihat kita gitu. Ya. Nah, jadi demikianlah kelebihan yang dimiliki setan berhadapan dengan kita. Ya. Dia makhluk gaib. Bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bahkan dia berada di dalam aliran darah kita. Itu ada hadisnya, bisa dicari ya.
di hadis Bukhari, di buku ringkasan Sahih Al-Bukhari halaman 385. Dan dia punya banyak kelebihan dibandingkan kita. Setan itu pantang menyerah dia. Ya. Bahkan ada ayat Al-Quran itu, Pak Emil yang hafal itu ya, bagaimana setan itu menggoda kita dari muka, belakang, kiri, kanan, begitu ya, dengan berbagai cara. Setan itu kreatif, konsisten, ya, dia istiqomah juga ya, istiqomah mengganggu manusia. Suka berteman dan solider, kompak dia itu. Setan itu juga jenius, ya. Jadi punya banyak kelebihan. Kita kadang-kadang kurang jenius, pakai pamrih, kurang suka berteman, kurang kreatif, ya. Kita mudah menyerah. Nah, setan punya kelebihan-kelebihan. Karena itu kita perlu strategi menghadapinya. Dan alasan perlu kita memperhatikan tentang masalah setan ini, karena setan ini sudah diberitahu oleh Allah SWT bahwa dia merupakan musuh kita. Inna syaitona lakuma aduwwum mubin. Ya. Jadi di surah Al-A'raf ayat 22 atau Al-Baqarah 168 itu sama bunyinya. Ya. Jadi mereka setan itu merupakan musuh yang nyata. Ya. Nah awalnya kalau kita baca historisnya, setan itu memang musuh bebuyutan ini. Ini istilahnya Pak Emil ini. Ya. Jadi buku kita ditulis oleh Pak Emil itu musuh bebuyutan. Ya. Nah, karena sejak awal setan itu sudah merayu kedua kakek nenek kita itu, ya, di surga. Lalu setan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, waqasamu samahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bilang, saya itu penasehat. Nah, jadi pakai istilah penasehat setan itu. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya penasehat itu. Ya. Hati-hati. Namanya penasehat tapi mungkin malah menjerumuskan. Dan kita lihat juga di surat Al-A'raf juga dan Al-Hijr bagaimana setan itu bersumpah akan mengganggu kita terus-menerus. Ya. Jadi begitu istiqomahnya, konsistennya setan ini mengganggu kita. Saya percepat. Ini sudah cukup lama ini, ya. Nah, apa itu setan? Ini saya ambil dari beberapa tulisan, ya. Ini dilihat dari kata syaiton, ya. Saya garis merahi, saya buat merah, segala bentuk kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Nah, itu salah satu konsep kalau kita lihat dari pengertian setan. Bahkan ada definisi lain. Nah, ini semua makhluk Allah yang tidak soleh, yang menggoda dan mengajak pada kemaksiatan, baik dari jenis jin maupun manusia. Ya. Jadi ada manusia yang sebenarnya setan itu. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Kita lihat dia manusia itu, tapi sebenarnya mungkin saja setan. Ya. Kalau setan yang berbentuk gaib, ya, jin, ya kita tidak bisa lihat. Nah, 8 sifat atau kerja setan ini saya tuliskan, ya, nanti bisa dirinci, ya, ada 8 kurang lebih. Nah, 2 yang menarik itu setan itu suka pencitraan diri, ya, dan yang ke-8 takut kepada Allah, ya. Nah, ini pencitraan diri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zayyana lahumus syaitonu ma kanu ya'malun, ya. Dan setan telah menghiasi laku mereka. Ini menghiasi, ya. Menghiasi laku mereka, ya. Sehingga nampak sangat baik. Jadi setan itu suka pencitraan, ya. Nah, ini dialog segitiga yang Pak Emil suka sekali menceritakan itu. Secara implisit bagaimana orang kafir berkata kepada Allah. Ini di mizan. Waktu di akhirat nanti, ya. Orang kafir berkata, aku digoda dan diajak oleh setan dalam ingkar kepadamu. Setan yang menyertainya berkata, ya Tuhan, aku tidak menyesatkannya, tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh.
Lalu Allah berkata bahwa tidak perlu bertengkar itu antara manusia yang kafir tadi dengan setan. Setan menjawab di surat dalam versi yang lain, kata setan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Ini bagaimana setan itu mengelak. Enak aja nyalahkan setan. Padahal kamu yang kenapa ikut-ikut. Nah, begitu kira-kira. Ya. Jadi setan tidak mau bertanggung jawab dia. Ya, kalau kita ikuti. Itu sedikit tentang setan. Sekarang kita lihat tentang SWOT. Ya. Jadi karena topik kita setan dan SWOT, maka kita sentuh sedikit-sedikit. Ya. Nah, ini definisi SWOT yang saya terjemahkan dengan K3A. Ya. Kekuatan, kelemahan, kesempatan. Ada orang yang menerjemahkan kesempatan ini dengan peluang dan ancaman. Ya. Jadi saya pakai kesempatan supaya mudah disingkat. K3A. Ya. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nah, kalau kekuatan dan kelemahan itu internal perusahaan. Kalau perusahaan, dalam hal ini internal diri kita. Kalau opportunity dan threat itu eksternal, kesempatan dan ancaman. Ya, ini dalam perusahaan seperti ini kurang lebih. Ya, contohnya pesaing dan harga bahan baku kita tidak bisa kendalikan. Ya, kalau tadi kita bisa kendalikan. Ya, tentang kekuatan dan kelemahan. Kita kendalikan, kita bisa kontrol, kita bisa ubah. Nah, kesimpulan dari SWOT ini nggak begitu canggih, benar dibandingkan statistik yang lain itu, ya. Tapi dia pola pikirnya yang kita gunakan, ya. Jadi kembangkan kekuatan dan manfaatkan kesempatan, atasi kelemahan dan ancaman. Itu kesimpulannya, ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya pola pikir ini. Oke. Nah, ini satu tabel yang kita bentuk. Ya. Jadi internal, kekuatan dan kelemahan. Eksternal itu ada kesempatan dan ancaman. Nah, kekuatan kita pilih 2 di sini. Kita punya potensi memilih yang baik. Di surat Asy-Syams, ya. Di ayat 8 kemungkinan, ya, bisa dilihat bahwa kita diberikan oleh Allah SWT sifat-sifat takwa, juga punya sifat-sifat fujur, ya. Ini, ya, takwa dan fujur. Nah, kekuatan kita alhamdulillah ada pedoman Al-Quran dan hadis. Kita lihat kesempatan, daya goda setan itu sebenarnya rapuh. Dan setan itu punya kelemahan terhadap orang tertentu. Dan seperti disebutkan tadi, salah satu sifat setan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman saya ambil lingkungan. Ini bisa dikembangkan nanti ya, berikutnya. Ya. Nah, kita lihat berdasarkan SWOT tadi, SWOT tentang kesempatan, setan punya kelemahan. SWOT tentang kekuatan, kita punya Al-Quran, pegangan yang bisa kita pelajari, gitu, ya. Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa setan itu tidak mampu menggoda terhadap 4 kelompok manusia. Jadi strateginya kalau pakai SWOT itu memanfaatkan kelemahan lawan. Nah, ini kalau ada yang suka baca cerita Koping Ho dulu, ya, cerita silat Cina dulu, ya. Nah, itu ada strategi memanfaatkan kelemahan lawan. Kita nggak terlalu kuat sebenarnya, tapi kita tahu kelemahan lawan. Nah, titik kelemahan lawan itu yang kita manfaatkan. Nah, ini strateginya seperti ini, ya. Sebenarnya sederhana sekali. Jadi strategi utama, jadilah orang yang tidak bisa tergoda oleh setan. Ya, nah, ini strategi utama kita harusnya begitu. Ya. Nah, siapa mereka itu? Ada 4 golongan. Yang pertama adalah mukhlasin. Di surat
Sod ayat 82-83, Al-Hijr ayat 39-40 dengan versi yang sedikit beda, tapi intinya sama. Ya, iblis menjawab, ya, pada waktu berdialog dengan Allah SWT. Saya bacakan artinya. Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Jadi setan itu mengakui bahwa kalau orang mukhlasin itu dia nggak bisa apa-apa itu. Ya. Nah, jadi itu strategi utama kita. Yang mukhlas, ya, yang beda dengan yang mukhlis. Ya. Nah, kemarin teman kita ada namanya Pak Mukhlis. Kita doakan beliau supaya beliau kembali pulang dengan baik, ya, dosanya diampuni dan segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Nah, ambil contoh di surat Yusuf dan di surat Maryam, itu dua contoh yang mukhlasin, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Ya, jadi mukhlasin ini suatu tingkatan yang sangat mulia ini, ya, sangat mulia. Itu target utama. Oke. Yang kedua, kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Di surat An-Nahl ayat 99. Ya. Jadi setan Allah berfirman bahwa sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Ya. Ini Allah sudah menyatakan seperti ini, bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan tergoda oleh setan. Siapa yang atau mukminin atau mutakin itu bisa kita refer ke Al-Qur'an. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi sungguhnya orang-orang yang beriman itu yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Nah, apakah kita sampai tahap itu? Ya. Sebut nama Allah hatinya bergetar, itu orang-orang mukmin. Kita disebut nama Allah, azan aja masih santai, ya. Nanti lagi masih ada 10 menit lagi, 15 menit lagi, 20 menit. Kalau di sini orang yang beriman itu bila disebut nama Allah, wajilat qulubihim, bergetar hatinya. Ya. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, maka bertambah iman mereka. Zadathum imana, ya. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itu orang yang beriman. Kalau orang yang mutakin bisa dibaca semuanya hafal di Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4, ya. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, ingat kisah penggembala domba ini, bagaimana seorang penggembala domba yang tinggi keimanannya di padang pasir menggembala domba yang banyak, lalu datang seseorang ingin membeli domba tersebut dengan mengatakan kepada anak penggembala tersebut bahwa gak ada yang tahu dombanya kan begitu banyak, kamu jual saja 1 buah. 1 ekor, ya. Kalau domba bukan 1 buah lah, 1 ekor, gitu ya. Apa yang terjadi? Maka penggembala tersebut menyatakan, di mana Allah? Ini kalau keimanannya sudah tinggi sekali, begitu ya. Kalau zaman-zaman now mungkin bisa saja tergoda dia, ya. Karena tak ada yang tahu menurut dia, ya. Pemilik domba juga tidak tahu karena domba yang digembalakan begitu banyak. Satu dia jual, bisa dikatakan dilaporkan hilang, atau dimakan singa, atau dimakan harimau, bisa saja. Tapi anak penggembala domba tersebut, ya,
yang keimanannya sudah tinggi menjawab, lalu di mana Allah? Ya, ini ya. Nah, yang ketiga yang tidak bisa diganggu oleh setan itu adalah abdillah. Di surat Al-Isra ayat 65. Sungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Ya, jadi ini firman Allah SWT. Ya, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Wa kafa bi rabbika wakila. Ya. Abdillah. Nah, siapa abdillah itu? Bisa dilihat di surat Al-Furqan ayat 63-68. Ibadur Rahman disebut di situ. Nah, ini Ibadur Rahman sana, ya. Mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Bila berjumpa dengan orang bodoh yang menghina mereka, mengucapkan salam. Menghabiskan waktu malam untuk beribadah dengan bersujud dan berdiri. Ini di surat 63-68. Ya. Wa ibadur rahman alladzi yamsu ala hardi. Ya. Jadi ini bisa dibaca bagaimana ibadur rahman atau abdillah ini. Ya, kalau kita menjadi orang seperti ini, setan tidak akan bisa mengganggu. Di Al-Furqan juga ada 72-74. Yang keempat, ya, itu orang yang mendapat karunia dan rahmat Allah. Ya, di surat An-Nur ayat 21. Oke. Siapa yang mendapat rahmat Allah tersebut? Di Al-Baqarah 218. Ya. Jadi sungguhnya mereka yang beriman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi mereka yang beriman, berhijrah, berjihad jalan Allah, mereka lah yang mengharap rahmatnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulan, ya. Kesimpulan pertama ini, ya. Tolong moderator, masih ada waktu nggak kita ini? Silakan Prof, nggak apa-apa, silakan. Oke. Ya kasih tahu aja nanti di stop aja ini, ya. Seberapa sampainya. Oke. Iya Prof. Iya. Kesimpulan yang pertama, kelemahan setan itu tidak bisa mengganggu mereka yang kokoh tauhidnya, kuat imannya, dan tinggi pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, isunya tentulah bagaimana kita bisa sampai ke posisi yang 4 tadi, ya. Nah, mari kita lihat beberapa strategi lain, ya. Karena yang tadi itu ada strategi utama, gitu ya. Strategi utama. Nah, strategi turunan yang pertama adalah kalau kita lihat SWOT, itu ada lingkungan. SWOT, ancaman. Ancaman itu ada lingkungan. Nah, dalam contoh ini saya ambil tempat tinggal, pergaulan, dan teman. Ya. Jadi carilah tempat tinggal yang kondusif untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan cari teman yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Kalau kita sudah semakin tua, semakin berumur, pelan-pelan kita cari tempat tinggal yang kondusif. Ya. Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi bukan tempat yang besar, yang bagus, tapi yang kondusif untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang berikutnya, cari teman. Teman yang mengajak kepada kebaikan. Teman yang mengajak kepada keburukan, pelan-pelan dikurangi jumlahnya. Ya. Jangan diikuti. Nah, ini strategi yang turunannya, strategi turunan. Ya. Nah, ini ada hadis. Ya. Hadis ini panjang, tapi ada hadis yang sama, yang lebih pendek. Intinya sama. Berkawan dengan pedagang minyak wangi atau berkawan dengan pandai besi. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, minimal kita dapat bau minyak wanginya. Kalau pandai besi, mungkin kita badan atau pakaian kita bisa hangus terbakar. Atau baunya yang tidak sedap. Jadi antara ini metafor antara berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ya. Nah, ini ada kalau kita lihat di At-Taubah. Jadi kalau kita lihat SWOT tadi, kekuatan kita adalah kita punya Al-Quran dan hadis. Ya.
di sel 1-1. Kan ada 4 sel itu ya. Sel 1-1, baris 1, kolom 1 itu salah satu kekuatan, bukan satu kekuatan, itu kekuatan utama kita Al-Qur'an ya dan hadis ya. Nah, di At-Taubah ayat 119, Al-A'raf 199, kita disuruh untuk mencari orang-orang yang benar. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Kita juga disuruh berpaling dari orang-orang yang jahil. Ya, dalam terjemahan ini dimakan bodoh. Ya. Jadi kita berpaling dari orang-orang yang jahil, lalu kita mencari orang-orang yang benar. Ya, ya itu strategi turunan yang pertama. Strategi turunan yang kedua, ya kita lihat di SWOT kesempatan bahwa daya goda setan itu lemah. Dan setan itu takut kepada Allah. Nah, ya. Jadi strateginya, ini maaf ini kena penomorannya tadi ganti-ganti, ini strategi 2 mestinya. Ya. Ini ya, strategi 2 ini, bukan strategi 3 ya. Strategi 2 turunan. Tapi kalau strategi utama kita kasih nomor 1, berarti ini strategi 3. Itu penomorannya tadi. Saya coba rubah bagusnya yang mana gitu ya. Oke, manfaatkan kelemahan setan. Yang setan itu takut kepada Allah. Maka strategi yang paling mudah adalah kita berlindung kepada Allah. Ya. Kalau kita mau melawan preman, ya, preman itu takutnya sama siapa? Mungkin takut sama siapa preman itu takutnya? Polisi, Pak. Pada polisi, ya. Misalnya preman takut pada polisi, maka kita dekati polisi, gitu ya. Langsung setan itu juga takut, karena kita dekat ke polisi. Jadi strateginya sederhana sekali, ya, berdasarkan surat ini. Berlindung kepada Allah. Dan ini kita lihat di Al-Quran bahwa setan itu ngaku. Ya. Ngaku itu setan. Ya. Ini bagusnya itu kita tahu kelemahan setan ini. Ini akhafullah Rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kita tahu nih kelemahan setan ini. Ya. Setan serang dengar ini. Wah, udah terbuka rahasia saya nih katanya. Ya. Jadi rahasia setan itu salah satunya takut kepada Allah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu strateginya, ya. Dan juga daya tipu setan itu juga lemah, ya. Ini firman Allah, ya. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat lemah atau rapuh. Jadi nggak usah takut kita sebenarnya. Ya. Pertama setan itu takut kepada Allah. Yang kedua tipu dayanya itu lemah sebenarnya. Kita aja ini yang lemah juga begitu ya. Sehingga kita nurut. Ya. Nurut. Sehingga nanti di mizan nanti tadi dialognya. Setan bilang jangan salahkan saya. Kamu yang nurut. Gitu ya. Ya. Nah ini adalah jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Ini perintah. Ya. Jadi di Al-Quran itu lengkap. Ya. Ada kelemahan setan, ada kelemahan dari daya godanya. Lalu ada perintah Allah SWT. Berlindunglah kepada Allah. Di Al-A'raf ayat 200. Ya. Yaitu strategi turunan yang kedua. Nah, tentunya ada doa-doa dan ayat-ayat yang terkait dengan kita berlindung kepada Allah. Ya, jadi ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita biasa nyebutkan kalimat itu, ya. Lalu kita baca Al-Fatihah, kita baca surat Al-Baqarah, ya, bahkan ada hadis ya. Nah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah lengkap semuanya itu ya, itu setan akan lari itu ya dari rumah gitu ya.
Atau minimal kalau tidak bisa semuanya, kita baca 5 ayat pertama, ayat kursi yang merupakan juga di dalam surat Al-Baqarah, dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. Nah, ini sudah merupakan satu kesatuan ini ya. 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi di Al-Baqarah, dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kita berlindung kepada Allah. Ya. 5 menit lagi ya, Prof. Kenapa? 5 menit lagi. Berapa menit lagi? 5 menit lagi aja. 3 menit lagi ya, oke. Ya, oke. Jadi kita cepatkan. Ini ada surat terakhir ya, surat Al-Ikhlas. Ini salah ketik ini ya. Al-Falaq dan An-Nas ya. Selanjutnya kita lihat berbagai doa lain ya, tambahan dengan zikrullah. Sabar. Oke. Nah, lalu ada di sini di buku kita ini kita tambahkan juga bahwa kamu menghadapi setan, kita pelajari indikator dari godaan setan. Nah, ini contoh 3 indikator. Ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan itu. Contoh 3 indikator yang kita melihat, wah kira-kira ini godaan setan ini. Ya. Nah, ya. Terutama sifat tergesa-gesa. Ini ada hadisnya. Ya. Sifat tergesa-gesa. Ya. Nah, saya kira itu strategi yang ada. Untuk strategi yang berikutnya ini tutup rapat-rapat pintu setan, itu sesi tersendiri mungkin minggu depan ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu. Ya, terima kasih Ya, Prof. Abu. Ya. silakan. Waktunya masih ada, kalau sampai 4:30 ini sekitar 32 menit lagi. Silakan bagi Teman-teman yang silakan ya. bertanya atau mengkritisi, silakan. Izin Prof.